Udah usia 30-an belum jadi apa-apa di kantor, belum punya 100 juta pertama, salah nggak sih? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia, kayak pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar family, career, finance, dan all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, subscribe juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Mumpung tahun baru, kita ngomongin soal pencapaian hidup, ya, dan mau nggak mau pasti kebahas juga tentang financial target. Nah, banyak banget konten-konten, banyak banget standar-standar TikTok dan Instagram, standar-standar di sosial media yang bilang bahwa umur 20-an harus punya duit sekian ratus juta, umur 30-an harus punya apa dan segala macam, dan itu sah-sah aja ya, namanya juga konten. Tapi buat kami ada hal yang harus di-warning mungkin ya ke teman-teman, harus di-share juga tentang budaya achieving greatness ini gitu. Memulai tahun baru dengan target baru, memulai karir dengan punya target dan segala macam. Karena target itu penting, kita perlu punya target, tapi Harus yang itu loh, smart target ya. harus realistis ya. Salah satunya adalah Achievable. achievable ya, E-nya. Apa tuh? Specific, measurable, achievable, Relate relatable sama sama time time bound. Jadi kalau kita punya target yang tidak realistis, itu juga bukannya termotivasi, malah jadinya stres gitu ya. Seringkali kita terinfluence atau jadi terpacu pas lihat berita-berita kanan kiri, terutama ya sekarang sosial media yang banyak flexing-flexing, jadinya merasa kalau hidup gue nggak mentereng atau nggak, apa ya, nggak wow gitu, mobilnya nggak wow, rumahnya nggak wow, baju-bajunya nggak wow, itu kayaknya nggak sukses gitu ya, kayaknya dalam hidup belum ada pencapaian. Nah ini juga, sering beberapa kali lah ya, mungkin nggak sering kita dapetin, ada yang kasih feedback gitu, "Ini kalian nggak apa-apa ya gini-gini aja hidup, kalian nggak apa-apa ya achieve-nya nggak apa, kalian nggak apa-apa ya gini-gini aja hidup, kalian nggak apa-apa ya pengen achieve sesuatu yang besar, kan masih muda," gitu kan, Iya. "bikin something yang dong yang lebih heboh gitu, buka agency atau apalah gitu ya." Di seakan-akan hidup yang gini-gini aja tuh sesuatu yang salah gitu ya. Ya mungkin for context, jadi kami sudah achieve namanya FIRE, Financial Independence Retire Early, 3 tahun lalu, di usia 33. Ini buat yang baru banget nonton kami mungkin di video ini. 3 tahun terakhir ini ya jadinya kami sudah resign dari corporate job, tadinya aku dan Klaus sama-sama kerja kantoran. Nah 3 tahun terakhir ini kami ya fokusnya bisa dibilang membersamai anak, bisa dibilang fokusnya udah nggak lagi ngejar karir, ngonten juga lebih ke nyalurin hobi aja, nggak yang ambisius banget untuk apa, "Ayo kita grow jadi 10 juta viewer dan segala macam untuk channel ini," tapi kami so far enjoy gitu, enjoy-enjoy aja. Nah, mungkin ini nyambung ke tadi yang kau bilang gitu, kadang-kadang kami suka ketemu teman, keluarga, atau orang yang bilang, "You should guys, should do something more," gitu, "should be something more," dan segala macam. Sementara aku ngerasa kehidupan yang sekarang itu normal-normal aja, baik-baik aja, dan aku sedang enjoy banget gitu kesibukan hari-hariku membersamai anak, dan kalau anak liburan sekolah tuh kita pergi liburan bareng-bareng. Mungkin eventually kita akan punya semacam drive untuk memulai sesuatu tadi gitu ya, mungkin nanti akan ketemu, tapi for the time being kita tuh enjoy banget normal life yang seperti sekarang ini gitu, hidup yang biasa-biasa aja ini. Mungkin juga di sini banyak nih yang komentar, apa, "Ini mah mungkin bukan biasa-biasa aja," gitu ya, maksudnya ini kan kehidupannya Kosim Cikal ini kayak middle class, upper middle class gitu ya. Ya memang betul yang standar kehidupan yang kamu mau hidupi juga tentunya ada di level tertentu gitu ya, dan ini dengan di level kami sekarang ini ya tentunya buat kami sudah cukup banget, sudah nyaman banget, tapi bisa nggak kami jadi ambisius terus kayak, "Ah, balik lagi deh ke kantor," gitu, kejar karir lagi, masih bisa kok ya kejar itu, kejar karir lagi, dua-duanya balik ke kantor, atau bisa kok kita coba, apa ya, bangun bisnis atau lebih ambisius lah intinya mengejar uang bisa juga sebenarnya seperti itu gitu. Tapi kami ngerasa yang kami mau kejar sekarang bukan lagi uang, karena ya tadi itu kami merasa sudah cukup. Tentunya kami bukan yang ini ya, bukan yang
mewah juga gitu, kehidupan yang mewah yang wah mobil, mewah, rumah mewah gitu, karena memang bukan itu yang kami kejar juga gitu, bukan level seperti itu yang kami kejar juga. Jadi kami sudah cukup dengan level sekarang dan ngerasa yang perlu kami lakukan sekarang adalah me-manage dengan baik keuangan yang sudah ada dan gunakan waktunya untuk me-manage hal-hal lain yang menurut kami lebih prioritas. Contohnya tadi misalkan membersamai dengan anak, terus juga jaga kesehatan, terus buat Sam, kami berdua sepakat untuk mau support apa ya, passion project-nya Sam lah, yaitu menjadi content creator ini ya. Karena kan kita tahu kalau seni itu kan juga bukan kayak pabrikan gitu ya, masukin atau kayak bikin kue gitu ya, pasti masukin tepung, masukin ini, telur, terus gitu jadi kue gitu kan. Kalau seni kan nggak selalu seperti itu ya, kadang-kadang ada ilham datang, oh ya bisa, wah jadi 2 3 video gitu kan, nulis bisa banyak. Tapi kadang-kadang ada hari-hari di mana ilham itu nggak tahu ke mana, udah dipanggil-panggil nggak datang-datang, ya udah gitu, kita harus ya coba lakukan hal-hal lain. Jadi, for us it's okay to be normal gitu, it's okay di level ini aja nggak perlu lebih wow lagi, itu for us it's okay, gitu. Dan ini juga sebenarnya mau encourage teman-teman lain gitu ya, bahkan yang ngerasa, apakah kalau gue pengen gini-gini aja emang, normal nggak sih? Salah nggak sih gitu? Gue masih muda nih, should I work harder? Should I run faster? Well, orang sih beda-beda ya tentunya, tapi untuk kalian yang ngerasa, it's enough, mungkin maksudnya level finansialnya udah cukup gitu kan, I just want to have a better work and life balance, I want to focus more on others besides financial, it's okay juga gitu ya. Hmm. Oke, jadi mungkin ya mau share beberapa point of view kami tentang normal life dan mungkin kalau ada di antara kalian yang relate, that's good. This can be a sign for you guys to be proud of being normal, be proud of your normal circumstances dan ya menjalani hidup apa adanya kalian sudah jalanin sekarang. Yang pertama, we believe that not everyone is made for greatness. Jadi kami percaya bahwa, yes, there will be one or two of us yang mungkin akan jadi the next minister atau the next Even the next president, presiden atau ya penemu teknologi inventor. lain gitu ya, sekelas iPhone gitu, the next Steve Jobs. Tapi nggak semuanya akan seperti itu. Ya, aku pernah baca bukunya Mark Manson yang Subtle Art yang ada kata-kata kasarnya kalau judul disebut semua. Itu dia pernah nunjukin di dalam bukunya tentang apa ya, distribusi kurva pencapaian manusia gitu. Jadi distribusi pencapaian manusia itu ya seperti kurva bel. Kalau kurva bel kan bentuknya gini gitu kan, terus naik, tengah-tengah, terus turun, kanan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang kaya raya dan orang-orang yang, inventor dan sering disorot oleh media, itu biasanya mereka ada di ujung kurva, gitu ya. Dan tidak banyak yang bisa mencapai level of success atau level of achievement yang di sana, gitu ya. Jadi akan selalu ada orang-orang yang menjadi aspirasi, menjadi inspirasi kita, tapi orang-orang tersebut akan ada di ujung kurva bel. Sementara kita ada di tengah. Dan kita nih banyak. Kita nih mayoritas, kita nih The norm. yang normal tuh kita. Tapi sayangnya kalau dibuat konten tidak menarik gitu ya. Tidak menarik melihat kehidupan orang normal sehari-hari. "Oke guys, aku lagi macet, bye," gitu kan. "Oke guys, aku lagi nunggu, Aku di mau liburan dulu, antrian," gitu iya. dan segala macam. Jadi, it's boring, it's not aspirational. Makanya kita jarang lihat konten-konten seperti itu. Ya, tapi the truth is, ya itu, not everyone is made for greatness dan, It's okay ya. it's okay, ya. Mungkin kita ada di bagian tengah dari kurva bel itu dan kita jadi like everybody else, and that's okay gitu. Enggak semua kehidupan kita perlu dimaknai dengan sesuatu yang besar atau sesuatu yang hebat yang kita ciptakan. Kayak sekarang, yang aku sedang rasakan, ya aku coba mencari makna dari menjadi bapaknya Hana gitu, mencari makna dari apa Nulis ya, buku. nulis buku, pemikiran-pemikiran yang aku tuangkan di reels, dan itu nggak semua mendatangkan uang gitu ya. Anak gimana ngukurnya gitu kan, apakah berhasil kalau anaknya nanti masuk sekolah tertentu atau anaknya dapat nilai tertentu kan nggak bisa juga, itu kan manusia juga gitu. Jadi ya in that way aku juga susah mengukur apa yang aku capai sekarang. Can I call this greatness gitu, tapi in another way cara aku ngelihatnya ya pokoknya ini hidupku yang aku hidupi sekarang semaksimal mungkin sebisa aku lakukan dan and that's okay. I've come to terms that this is okay. Iya, aku pernah denger nih quote yang bagus kan, "For the world you might only be
someone gitu ya. Buat dunia ini mungkin kamu cuma satu orang gitu, but For the world it might be only 1%. yeah, but for one person you might be the whole world gitu kan. Tapi buat satu orang kamu bisa jadi seluruh dunianya. Ya itu kan maksudnya di bawah konteksnya tadi ya, kalau ke anak gitu mungkin kita di sini gitu ya, ada yang ngerasa kayak di tempat kerja gue gini-gini aja gitu kan, apa ada ya yang notice gue, apa ada dampaknya ya kerjaan gue di kantor gitu. Tapi again ya buat yang masih hustling kerja kan ingat nih kita kerjanya sebenarnya buat siapa nih, buat anak-anak kita kan, yang di mana buat anak-anak kita, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil ya, itu ya orang tuanya adalah dunianya gitu ya, we are their everything, we are their world. Jadi ya it's okay, you don't have to be someone great gitu kan in the world out there, tapi you can be someone great for someone you have at home gitu. True. So yeah, it's okay. As harsh as it may sound, it's okay to be normal. It's okay not to be great Yeah, outside ya. that's true. The second point yang kami mau share adalah greatness requires high price. Ini orang-orang yang great itu mereka bayar harga mahal untuk mencapai greatness-nya mereka, dan kadang-kadang juga mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan yang membuat mereka great seperti itu nggak bisa didapatkan oleh banyak orang lain. Ambil contoh Bill Gates, penemu Microsoft. Bill Gates itu ini ada di bukunya Outliers, di bukunya Malcolm Gladwell yang judulnya Outliers. Jadi Bill Gates itu papanya atau mamanya gitu orang kaya. Dia sekolah ke sekolah bagus dan sekolahnya ada lab komputer yang dulu tuh komputer tuh masih segede lemari gitu, gede, dan nggak segampang sekarang bisa nemuin komputer. Nah dari situlah si Bill Gates itu belajar coding, terus dia karena special connection dengan gurunya atau karena dia pinter kalau nggak salah, ya dia mendapatkan extra time untuk main dengan komputer itu di luar jam yang diperbolehkan gitu. Jadi itu adalah extra hours yang lakukan sama Bill Gates karena dia ada di exact environment itu, di exact opportunity itu. Jadi it's not simply, "Oh gue mau kerja keras, pasti sukses." Enggak. As harsh as it Iya, may sound belum again tentu ya, lu belum kerja tentu. keras belum tentu sukses. Bisa aja lu kerja keras, kalau kalau semua orang kerja keras sukses, orang-orang yang sukses adalah kuli-kuli bangunan, tukang-tukang, As harsh as it may sound ya, iya yes, betul. mereka adalah orang-orang paling sukses karena kerjanya paling capek secara fisik, dijemur matahari, suruh ngecor, suruh masang batu bata gitu. On the other hand, misalkan kita ngomongin soal kantor gitu ya, kami dua-duanya dari kantoran, dan on the other hand kalau kita bicara soal kerja keras di kantor, greatness at work almost always requires long Service, service, long long working period of working work, hours. time away from your family, time away from your friends, sometimes your sanity, karena kamu juga nggak bisa selalu kerja sesuai dengan ideologi kamu, kadang kamu harus ngerjain hal-hal yang kamu nggak suka karena kamu disuruh. Jadi it's a price that you pay, it's a price that you pay for greatness, dan nggak semua orang mau bayar gitu kan, nggak semua orang sanggup bayar, dan a lot of them become mediocre, a lot of them stay in the middle management, a lot of them just ya udah gue cuma mau kerja aja, dan I don't see any problem with that at the end of the day, karena ya itu tadi kalau buat orang itu udah cukup gitu ya di titik itu, udah happy di titik itu, dia bisa apa ya, dia bisa tidur dengan nyenyak tiap malam gitu, dia bisa berdamai dengan dirinya. I think that's fine ya. Iya, betul. Jadi ya tadi itu seperti yang saya bilang, success is preparation with opportunity. Tadi kan kalau ambil contohnya Bill Gates, mungkin dia memang ada kesempatan juga gitu kan, tadi ke boarding sekolah bagus, ya mungkin dia did his preparation juga ya, banyak latihan segala macam. Tadi kan pas after the school over, dia tinggal stay longer untuk otak-atik komputer segala macam. Dan pernah dengar juga cerita yang siapa, Michael Jordan Michael Jordan. yang dia Apa selalu lagi Michael Jordan apa Kobe Bryant ya itu? Pokoknya extra hours lah sih. ya dia selalu Iya. datang paling pagi gitu kan, masih gelap-gelap dia buka, dia latihan, dan memang dia akhirnya banyak menang. Tapi apakah ada orang-orang yang tiap pagi latihan juga sepanjang itu, terus mungkin nggak bisa jadi sehebat si Michael Jordan ini? Atau Kobe Bryant ini, lupa Sorry kita gitu ya. lupa. Ya, kayaknya ada juga sih gitu kan. Jadi maksudnya nggak tentu gitu ya, kita udah put all our preparation, itu bisa ketemu opportunity-nya untuk bisa jadi sukses, belum tentu. It's not always up to you. It's not always up to you, betul. Tapi yang kita bisa lakukan apa ya, kita ya prepare, terus prepare. Kalau memang kamu mau ngejar ini ya, greatness ini ya, yang kita bisa mana ya terus prepare secara konsisten, dengan setia, dengan waktu kita, dengan sebaik-baiknya kita. Ya nanti kalau opportunity datang ya
bang, jadilah sukses itu. Tapi again di sini the harsh truth is preparation doesn't always mean success. Tapi tanpa preparation nggak akan ada sukses. Dan the third point is being normal is actually the norm. Iya, It's actually good. not shameful ya. Not shameful dan a lot of apa ya, kan kami juga parents ya gitu. Kami juga ngelihat tumbuh kembang anak kami. Banyak hal itu nggak mungkin bisa terjadi tanpa keluarga yang normal. Jadi kenormalan itu satu harus diusahakan, kedua itu justru jadi dasar dari si anak ini bisa tumbuh kembang dengan sehat. Dia bisa anak itu ya harus tidur tiap hari di waktu yang sama, bangun tiap hari di waktu yang sama, makan tiap hari di waktu yang sama. Ada rutin, mungkin ada yang butuh tidur siang, itu tiap hari dia harus tidur siang. Gitu. Kalau enggak anaknya akan cranky, nggak bisa belajar, nggak bisa komunikasi dengan baik, dan ya tumbuh kembangnya terhambat gitu. Bahkan tidur itu, hal yang sepele, itu bisa mempengaruhi tinggi badan anak. Jadi kalau anak tidur dengan cukup, tinggi badannya bisa stunting. Bisa nggak maksimal ya. Jadi sesuatu yang kita take for granted gitu, hidup gue normal amat ya, gini-gini amat gitu. Itu justru jadi dasar buat, ini buat teman-teman yang parents ya, mungkin lebih relate ya. Jadi dasar buat anak kita nih bisa bertumbuh kembang dengan baik gitu. Jadi kenormalan itu justru sesuatu yang baik yang kita bisa usahakan buat keluarga kita gitu. Buat teman-teman yang saat ini ngerasa, ya hidup gue gini-gini amat, hidup gue biasa-biasa aja. 9 to 5 Iya, ya. bisa jadi kenormalan itu sudah baik dan cukup gitu buat keluarga teman-teman. Jadi why not keep doing what you're doing. Mungkin dipandang orang normal gitu ya 9 to 5, 9 to 5 biasa aja gitu. Tapi sebenarnya once it's gone gitu ya, kita kan sering dengar ya orang-orang tiba-tiba sakit, ya tiba-tiba nggak bisa kerja. Ya this normal, this routine is actually a real luxury loh gitu. Jadi memang rasanya kalau dijalanin tiap hari bosen gitu, and we never realize the value of something until it's really gone gitu. Tapi ya kita mumpung nih lagi tahun baru, kita sama-sama mengingatkan, dan this routine is good loh, it's okay 9 to 5, 9 to 5, terus ya udah waktu saatnya liburan ya libur gitu. Justru besok balik kerja lagi, it's okay, it's just normal. Nah jadi sebenarnya being normal itu bagus menurutku pribadi, tapi yang bahaya adalah being irresponsible. Jadi itu beda ya gitu ya. Being normal and being irresponsible gitu ya. Normal itu ya normal maksudnya hidup normal yang kayak ngantor, pulang, oh ya makan, terus mandi, terus tidur. Itu normal ya. Maksudnya bukan yang wow gitu. Terus rumahnya ya normal-normal aja, sedang-sedang aja. Mungkin kita masih ada yang di sini mungkin belum punya kendaraan sendiri, mungkin ada yang naik motor, mungkin yang kayak kami punya mobil satu. Nggak semua harus punya wow mobil 2 pintu atau semuanya punya helikopter gitu kayak Mister Grey, itu nggak harus ya. Maksudnya ngerti kan yang normal-normalnya itu normal gitu ya, maksudnya bukan yang hidup yang di luar nalar gitu kekayaannya atau bukan, dan sebaliknya di at the other end bukan yang kayak apa, di bawah garis kemiskinan juga gitu ya. Nah, jadi normalnya tuh di situ. Nah, tapi kadang-kadang kita juga suka menormalisasikan hal-hal yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi misalkan kita menormalisasikan pinjol gitu kan, atau mungkin living beyond our means. Nah itu menurutku itu being irresponsible gitu. Jadi misalkan contohnya ada artis favorit datang, terus kita sebenarnya nggak punya duit untuk beli tiketnya, untuk meet and greet, tapi kita tetap beli karena kita merasa ya udah ini hidupku yang normal, kita enjoy gitu. Itu salah ya maksudnya ya. Iya. Jadi, ya sebenarnya hidup kita mau gimana pun ya terserah masing-masing lah ya menurutku. Yang penting nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma-norma, yang berlaku di dalam masyarakat di mana kita tinggal. Dan yang ketiga itu adalah ya tidak apa ya, ya bertanggung jawab gitu loh. Maksudnya kita kan semua manusia punya free will ya, bebas bebas mau ngapain aja, tentunya tadi ya dalam, batas-batas hukum dan batas-batas norma-norma masyarakat. Tapi ingatlah apapun juga yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. There is always a price to be paid ya dalam apapun juga yang kita kerjain. Jadi ya bertanggung jawab lah gitu ya. Maksudnya kita mau, oh ya maunya mau YOLO-YOLO terus, pokoknya semua gaji oke gue harus nikmatin hari ini karena gue mumpung muda, atau bisa dikasih umur berapa, bisa aja gue mati besok, habisin hari ini semuanya. It's okay, tapi there is a price to pay loh gitu tuh. Kalau misalkan umurmu panjang gimana?
Kalau misalkan masa depanmu masih panjang terus gimana kalau mau semuanya mau dihabisin hari ini? Ya itu there's that consequence that you have to in it. Dan misalkan kita ngomong, "Ya nggak apa lah pinjem-pinjem aja terus, pinjol atau pinjam temen atau pinjam utang." Well, that's irresponsible because utang di mana-mana ya harus dibayar gitu ya, utang itu bukan additional income gitu. Jadi Atau, ya nggak apa-apa lah gue kerja gini-gini aja, tapi di rumah anaknya malnutrisi, istrinya uang belanjanya kurang ya itu gitu ya. juga nggak Itu juga wajar ya, irresponsible mungkin ya. itu irresponsible tentunya. Iya. Again, ya ini juga nih jadinya kalau ngomongin soal standard of living tiap orang bisa beda-beda, tapi tentunya ada batas bawah nya kan gitu ya rumah yang layak, yang nggak bocor, yang sehat udaranya, terus mungkin makanan yang nggak ya oke nggak usah kaviar, nggak usah itu, tapi 4 sehat 5 sempurna. Terus anak benar-benar bisa bersekolah, sekolahnya nggak apa-apa nggak usah harus semuanya sekolah internasional kan, tapi sekolahnya ya pergi ke sekolah gitu yang bagus. Maksudnya yang bersekolah tiap hari gitu kan. Jadi ya hal-hal basic seperti itu kan yang harus bisa kita cover ya. That's the I think the basic minimum. Ya itu tadi tentang kenormalan, tapi ini satu mungkin we will leave you guys with this thought. Kalau saat ini kalian ngerasa, "Hey, I'm on to something great. I have a calling to be great." Saya mau melakukan sesuatu dan kayaknya I'm on to something gitu. Saya bisa nih breakthrough bikin perusahaan ini jadi gede, atau saya bisa lakukan lompatan karir ini di promosi 2 level dalam setahun dan segala macam. Pursue it gitu ya. Jangan jadikan video ini alasan untuk kalian, "Ah, takut lah, tapi ya udahlah kata Santai aja lah. Cikal santai aja," dan segala macam. Enggak ya. Kejar gitu ya. Kalau kalian merasa kalian punya kesempatan, kalian bisa bayar harganya, kalian qualified untuk satu kesempatan, go for it by all means. Tapi di sisi lain, kalau saat ini kalian sudah capai di titik dalam hidup di mana kalian ya mulai repetitif, mulai gitu-gitu aja, mulai fine-fine aja, tapi everything is good. I'm being responsible financially, I'm being responsible emotionally to my family, I'm available to my wife, to my child. Then you're in a normal life. Welcome to Normal sih. normalcy. Welcome to the redundant repetitive life of adulthood gitu. And that's okay juga. Jadi whichever step you are in, ingat kata Klau tadi, yang penting you be responsible with yourself dengan orang-orang yang kalian Yang bergantung sama kalian bergantung sama kalian, dan ya lakukan apa yang kalian mau lakukan gitu dengan bertanggung jawab. dengan bertanggung jawab. Okay, thank you guys so much for watching. That's us. See you on the next video. Bye bye.